Shalom Broken Saints. Shalom. Baik, kita mau memulai ibadah kita. Salam kasih persekutuan dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan tidak lupa saya ingin ucapkan Happy International Women's Day kemarin. Yang merasa dirinya perempuan boleh merasa. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada para wanita di RLC. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara dan merahmati kehidupan kita. Definisi ibadah atau beribadah selalu diartikan sebagai ibadah minggu dengan penuh pujian penyembahan yang megah dan penuh dengan air mata. Khotbah yang menyenangkan hati dan gedung gereja yang nyaman, yang ber-AC. Banyak orang Kristen menyempitkan definisi kata beribadah itu. Namun, sesungguhnya ibadah ada dalam keseharian kita. Lewat kita berinteraksi dan bertoleransi, mengasihi dan menolong, bersolidaritas dengan yang berduka dan amarah atas ketidakadilan. Juga melakukan tugas-tugas kita seperti tugas sekolah, kuliah maupun pekerjaan dan pelayanan sekaligus dengan berintegritas, sekaligus dengan sikap yang jujur, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang Kristen pasti sudah sangat familiar dengan ayat dari Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang pertama yang mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Bukankah dengan kita mempersembahkan keseharian kita lewat sikap dan tindakan itu adalah dedikasi atau ibadah yang sesungguhnya di tengah dunia yang semakin hari semakin kekurangan kasih dan rasa kemanusiaan terhadap satu sama lain? Setidaknya bagi saya itu adalah ibadah sejati yang berkenan kepada Allah dan yang dibutuhkan dunia di tengah kondisi sekarang, yaitu anugerah dan rahmat Allah lewat kita anak-anaknya. Maka dengan itu saya mengundang Broken Saints untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan kita lewat lagu pertama kita ini, Apalah Arti Ibadah. Lagu ini agak Nusantara, agak Indonesia, keroncong sedikit atau dangdut yang kalau nggak salah. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita hayati lirik dari lagu ini. Katakan apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila dan syukur. Katakan bersama-sama ibadah. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan.
angkat suaramu, katakan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. For the last time we sing, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Amen, amen. Mari dengan suara lantang bersama mendeklarasikan iman kepercayaan kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan satu hati dan satu suara, mari kita nyanyikan lagu ini, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Amen. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu. Amen. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib penuh keagungan. Mari satu hati kita nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Amen. Kami bersorak, bertepuk tangan, percaya dan meminta untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Amen, amen, amen. Silakan duduk. Suara saya hilang bentar ya. Sebelum kita memasuki pengakuan dosa yang dibawakan oleh Kak Yulia, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang judul Doa Kami. Politik menjadi bahasan yang hangat dalam diskusi WA grup kita ya. Dalam seminggu 2 minggu ini saya lihat, dan bukan saja dalam grup WA tapi dalam media sosial juga, dan itu benar-benar cukup melelahkan bagi saya. It drains me begitu. Jadi mari kita mengambil waktu ini, kesempatan ini untuk mengucapkan berkat, mendoakan bagi negara kita dalam kondisi yang dibilang Indonesia gelap dan sebagainya. Namun daripada kita mengambil pihak di mana kubu 1 atau kubu 2, mari kita bersama-sama bersatu untuk mendoakan Indonesia supaya apapun isu yang sekarang ini lagi viral, lagi cukup menggemparkan, mengguncangkan spiritualitas kalau katanya Freddy. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. We bless Indonesia hari ini. Kita bersatu hati, kita nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Benar Tuhan, hidup dalam jalan
Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Broken Saint. Ya, bersyukur kita ada di sini dalam ibadah LC pada siang hari ini. Nah, dua minggu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan Randy dalam perjalanan kantor naik mobil gitu. Seperti biasa. Ya, sambil IG live ya. Seperti biasa kita ngobrol gitu ya, terus dengerin lagu. Nah, sampailah pada satu lagu gitu. Jadi kita nyanyiin lagu itu, terus tiba-tiba kita ingat gitu. Kayaknya pernah ada yang bilang bahwa ini ada yang salah sama lagu ini gitu ya. Terus kita sama-sama bertanya, apa yang salah ya gitu ya. Terus kita nggak bisa temu gitu. Terus saya bilang, apa kita putar lagi ya lagunya gitu. Terus dia bilang, ngapain untuk cari kesalahannya gitu. Ya, terus saya pikir, ngapain ya? Kenapa ribet banget hidup kita dengerin lagu hanya untuk cari kesalahannya gitu ya. Nah, saya jadi teringat gitu ya. Ada sebuah video gitu. Jadi ada seorang anak, dia memiliki gangguan penglihatan dari lahir gitu. Sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, pada usia 3 tahun setelah melalui treatment, terapi dan lain sebagainya, akhirnya dia diberikan kacamata gitu. Dan ekspresi pertama ketika dia dikasih kacamata adalah mukanya itu tuh wow gitu, terpesona banget gitu. Dia lihat mamanya gitu, dia melihat dunia sekitarnya, dia sangat terpesona. Oh ternyata seindah ini gitu, sesuatu yang nggak bisa selama ini dia nggak bisa lihat dengan jelas gitu. Saya jadi merenungkan gitu ya. Ketika saya jadi flashback gitu ya. Ketika saya ikut RLST gitu ya. Singkat cerita, saya tuh kacamata baru. Bisa melihat segala sesuatu dengan jelas gitu ya. Lebih jelas gitu ya. Paling tidak lebih jelas ya. Semua pertanyaan saya gitu ya, kegundahan saya gitu, hipotesa saya, kebingungan saya, keraguan saya mulai menemukan titik terangnya gitu. Saya nggak bisa bilang kebenaran ya, karena nanti ditanya sama Pastor Vinky, apa itu kebenaran gitu. Jadi paling tidak saya mulai menemukan titik terang, karena saya nggak mungkin juga mengklaim apa yang saya yakini itu yang paling benar. Harusnya nggak gitu juga gitu ya, akan bertransformasi gitu. Kacamata baru yang saya miliki itu, saya jadi melihat betapa indahnya Tuhan gitu. Betapa indahnya Tuhan dalam semua keragaman yang Dia ciptakan gitu. Dalam semua dosa yang saya lihat mungkin gitu ya. Dalam setiap kesalahan juga yang saya lakukan, yang saya lihat dan lain sebagainya. Saya melihat, dengan kacamata baru itu saya menjadi semakin terkagum-kagum dengan Tuhan. Wah gila ya. Sesuatu yang gak pernah saya lihat dengan jelas gitu pada saat sebelumnya. Dan saya bisa melihat itu dengan lebih jelas gitu paling tidak. Tapi dengan kacamata yang sama gitu, di mana saya melihat keindahan Tuhan gitu ya. Dengan kacamata yang sama
gitulah ya. Bahkan kita bikinin YouTube-nya gitu. Jadi WL ada tema yang cocok gitu, apakah saya akan menyanyikan lagu itu? Knowing bahwa kita suka mengkritisi, saya lah ya, saya suka mengkritisi gitu ya. Saya nggak suka misalnya sama gereja itu, tapi dia punya lagu bagus. Belum selesai pertanyaan itu gitu ya. Ya kita tahu lah. Ini kayaknya jangan dimasukin YouTube kali ya. Ini pengakuan dosa saya. Banyak masalah ya, oke. Terus apa namanya? Oh ya, Ahmad Dhani. Ya, kan beberapa waktu lalu dia kasih statement yang saya nggak mau mengkritisi statementnya lah, gitu ya. Saya nggak dalam kapasitas untuk mengkritisi statementnya. Tapi saya mau katakan bahwa statementnya itu salah, bahkan dalam pengakuan dosa aja saya masih menuduh orang lain. Cannot lah, memang begitu gitu ya. Nah jadi apa namanya? Dan tapi saya ini penggemar Dewa sebenarnya. Saya menikmati lagu-lagunya gitu ya. Saya mengagumi bagaimana dia menciptakan lagu. Tapi statementnya itu nggak bisa diterima. Itu membuat saya juga bertanya sama dengan lagu gereja yang saya kritisi tadi gitu. Apakah saya akan tetap menyanyikan, saya akan tetap menikmati lagu itu gitu ya. Apakah padahal saya diberkati dan lain sebagainya gitu. Itu membawa saya kepada perenungan seperti itu. Dan mungkin nggak perlu dijawab. Saya tidak perlu mengungkapkan jawabannya pada saat ini gitu ya. Lalu yang ketiga, beberapa waktu ini seperti tadi disampaikan, topik hangat kita di grup kan adalah soal politik ya. Khususnya untuk kasus korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Terlepas bahwa kasus itu punya unsur politik dan lain sebagainya, saya sebenarnya bertanya pada diri saya sendiri gitu. Kalau misalnya saya bersuara, selama ini saya bersuara gitu, apakah karena saya mengalami kerugian langsung sehingga saya bersuara gitu? Apakah karena saya mengalami rugi maka saya bersuara? Tapi kalau misalnya yang rugi adalah orang lain, apakah saya akan tetap bersuara seperti itu? Atau memang saya sadar ketika saya bersuara, ketika saya mengupayakan sebuah kebaikan misalnya, mengupayakan sebuah keadilan misalnya, apakah memang saya sadar bahwa itu bukan untuk menyuarakan kepentingan saya sendiri? Tetapi itu menjadi bagian dari saya sedang menjadi insan yang meneladani Yesus. Jadi sebenarnya engkau sedang menyuarakan kebenaran atau engkau sedang menyuarakan kepentinganmu sendiri? Bagaimana dengan kasus-kasus lain di mana yang saya tidak mengalami kerugian secara langsung? Akankah saya tetap peduli? Biarlah itu menjadi perenungan buat setiap kita gitu ya. Apalagi kita sebagai gereja yang seringkali menyuarakan tentang keselamatan adalah bukan bicara hanya soal jiwa, bicara tentang keadilan sosial, kesejahteraan, bahkan kita mungkin dicap sebagai liberal ya. Seringkali kita membicarakan tentang teologi pembebasan, maka sebenarnya memang kita tidak bisa ignorance terhadap hal-hal itu. Entah apakah kita mengalami kerugian itu secara langsung atau bahkan kita tidak terdampak terhadap hal itu. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai pribadi, kita sebagai gereja punya tanggung jawab untuk mengupayakan sebuah kebaikan, mengupayakan sebuah keadilan, ya, mengupayakan sebuah kesejahteraan yang baik di mana kita ada. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita merenungkan sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh timbul di dalam hati kami. Untuk setiap yang terjadi di dalam sekitar hidup kami, membawa kami lebih mengingat akan Engkau. Kami menyadari bahwa seringkali kami jauh dari apa yang Engkau harapkan dan Kau inginkan di dalam kami. Tetapi melalui semua hal yang ada di dalam sekitar kami, bahwa kami semakin dekat
bahwa kami semakin mengenal hati-Mu, bahwa kami semakin mengenal Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, sehingga Engkau mendapati kami murni seperti emas. Dalam prosesnya mungkin tidak mudah, dalam prosesnya membutuhkan waktu yang sangat panjang, seringkali terjal dan mungkin kami lelah. Tapi bersama dengan Tuhan, kami melakukannya di dalam kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang Tuhan sediakan buat setiap kami, dan untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil di dalam Mazmur 32 ayat 12. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oke, kita akan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Mari kita mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi. Bagaikan bejana, siap dibenar. Tuhan, ini hidup kami, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
pagi hari ini diambil dari Yohanes 9 ayatnya yang ke-37 hingga 41. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dari Markus 15, ayat yang ke-33 sampai ke-34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari Ayub 42, ayat yang pertama hingga 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada hari ini. Kami tahu semua kan anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan perenungan ini menjadi satu perenungan yang membawa kami masuk ke dalam misteri ilahi yang tak terselami. Membawa kami untuk menanggalkan setiap pengetahuan kami, konsep kami kepada Tuhan, tentang Tuhan. Sehingga kami menemui Sang Allah yang hidup yang melampaui segala sesuatu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Thank you buat pemusik NWL yang sudah mengiringi dengan sangat baik. Dan mohon maaf atas keterlambatannya. Kita gitulah ya. Kita menghadapi misteri di awal-awal gitu ya. Dan ada banyak hal yang tidak tertebak gitu ya terjadi. Tapi ya sudah, mari kita merenungkan sama-sama dan saya berusaha supaya waktunya cukup. Ya, saya menyalakan dulu deh timer. Oke. Nah, supaya cepat gitu ya. Nah, khotbah ini akan sangat personal. Saya beri judul Faith Forward and the Sin of Certainty. Sebenarnya fokusnya kepada the sin of certainty-nya. Faith Forward menjadi hidup, menjadi ada kalau kita bisa masuk ke dalam gerakan iman yang terus maju. Kalau misalnya kita memahami dulu nih, ada yang namanya sin of certainty, the sin of certainty. Oke, dan izinkan saya memperkenalkan satu lagu dulu. Kita nyanyikan sama kita nikmati dulu ya sebagai awal dari khotbah ini. Boleh kan diputarkan? Nanti kita akan nyanyikan di akhir. Boleh direnungkan setiap liriknya. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight, as we await you, O
as we await you, O God of silence. We embrace your holy night. Were you there when I raised up the mountains? Can you guide the morning star? Does the heart take flight when you give command? Why do we doubt my heart? Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight, as we await you, O God of silence. We embrace your holy night. In your deepest hour of darkness, I will give you wealth untold. When the silence stills your spirit, will my riches fill your soul? Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight, as we await you, O God of silence. We embrace your holy night, as the watchman waits for morning, and the bride awaits her groom. So we wait to hear your footsteps as we rest beneath your roof. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight, as we await you, O God of silence. We embrace the holy night. Gimana rasanya ketika kita merenungkan? Saya pertama kali tahu lagu ini tuh rasanya kayak, what? Karena kita biasa hidup dengan dunia yang sangat binary gitu ya. Kalau terang itu Tuhan, kalau gelap itu iblis gitu ya. Nah kan begitu ya. Nah kalau lagu ini sangat terinspirasi dari John of the Cross sebetulnya. Nah kalau kita lihat The Sin of Certainty, pas kita juga di masa di mana, oh ini belum nyala ternyata. Ini kan sebenarnya kita masuk ke dalam Prapaskah 1 gitu ya, Prapaskah minggu pertama. Dan biasanya leksionarinya adalah Yesus dicobai gitu ya, dan menghayati bagaimana kita juga dicobai. Di dalam perjalanannya Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, lalu kemudian bagaimana kita juga menghadapi pencobaan. Tetapi saya tidak akan membahas teks itu tentunya, tetapi saya pengen kita melihat salah satu cobaan yang sering diabaikan adalah pencobaan tentang kepastian. Siapa sih yang nggak mau pasti hidupnya gitu ya. Dan kecenderungan kita yang mau pasti ini pun kita bawa ke dalam cara kita melihat Allah. Nah, mari saya sedikit memberikan gambaran. Sebenarnya khotbah ini tuh saya coba renungkan kembali perjalanan spiritualitas saya secara pribadi. Saya ingat 2010 itu
saya merasa bahwa Alkitab itu sangat 2010 atau 2011, saya agak lupa ingat di sini. Udah lama soalnya. Sepertinya Alkitab itu sangat tidak masuk akal. Saya mulai membaca sejarah, saya mulai membaca buku-buku ensiklopedia yang ataupun beberapa buku yang lumayan ya di Sangir itu susah cari buku. Tapi akhirnya saya ketemu buku-buku yang cukup bagus dan mulai merasa kayak really? Ini kok Alkitab seperti sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Padahal saya dididik oleh seorang mama yang sangat mencintai Alkitab gitu ya, sangat mengasihi Tuhan lah. Ikutan lomba cerdas cermat Alkitab sana sini, mewakili sekolah, mewakili gereja gitu ya. Dan selalu juara. Ini bukan karangan, tapi beneran selalu juara. Literally selalu juara. Saya ingat ada satu pertanyaan yang saya tidak sangka muncul. Terus ada di satu pertanyaan ya di cerdasan Alkitab. Siapa tukang kayu pertama? Terus saya jawab Yubal Kain. Terus kayak gitu. Ketahuan apa namanya? Pasti cek benar jawabannya. Padahal itu tidak ada di kisi-kisi. Sebegitunya sama Alkitab sebetulnya. Dan dari kecil saya selalu diajarkan bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan one day. Karena ya tahu ya ceritanya firman itu nyata karena iman. Thinking. Tapi akhirnya 2010 itu menjadi momen yang saya tuh merasa malas, akhirnya mulai dengan hal-hal. Kalau nggak ada Tuhan, jadi kayak merasa hidup tuh kayak meaningless. Lalu kemudian nanti di 2013 tuh ada perjumpaan pribadi. Ketika saya ditanya, saya ingat tuh waktu itu ada saya lagi mabuk, sedikit masih nggak gitu, ya tipsi lah ya, udah mulai sadar-sadar dikit, dipaksa ke ibadah malam, ibadah pemuda saya ingat itu. Ibadah pemuda atau ibadah gabungan. Pokoknya tapi si ibu gembala itu khotbah specifically kepada yang muda. Terus pertanyaannya yang menggema kepada saya adalah, mau jadi apa kamu? Kamu pikir kamu bisa lari dari panggilan Tuhan, mau jadi apa? Itu aha moment loh. Maksudnya, saya udah dikhotbahin banyak orang. Gitu. Udah dikhotbahin banyak orang, sudah berusaha berhenti merokok, berhenti minum, tetap aja balik-balik. 2013 tiba-tiba saya pulang dari situ, saya bilang saya mau berhenti rokok, berhenti minum. Mama saya juga kaget, seperti tidak percaya karena udah sering di ngomong gini, tetap aja. Terus teman-teman saya besoknya pergi ke sekolah, teman-teman pada nanya, pada ngajak rokok ya, sebelum masuk kelas. Ya gitu hidupku dulu. Terus saya bilang nggak mau, udah berhenti. Udah bilang aja istirahat 1 hari gitu. Temanku bilang gitu, enggak, saya bilang enggak, saya berhenti. Lalu apa yang terjadi? Teman saya bilang gini, percaya sama kamu itu menduakan Tuhan. Saya pikir sebegitunya ya, ya udah. Terus satu lagi nambah, percaya sama kamu itu berarti udah mau kiamat. Kalau kamu berhenti ngerokok, berhenti minum, udah mau kiamat katanya. Ya sudah, gitu ya. Dan 2013 tuh saya ingat, saya tuh baca Alkitab 20-an pasal dalam 1 hari. Nggak nyampe 3 bulan, hampir 3 bulan selesai Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah 5 kali selesai baca Alkitab. By the way, sombong dikit. Sekarang lebih susah. Karena tuh satu perikop aja tuh nggak bisa dibaca dengan cepat. Kayak banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau dulu kan cepet juga, nggak ngerti artinya sudah, baca aja. Nah, itu membara sekali. Sampai akhirnya saya masuk ke tahun 2017-2018 tuh seperti kosong. Oh ya, 2013 itu keputusan juga untuk sekolah teologi. Itu terjadi di 2013. Nanti saya berangkat dari ke Jakarta itu 2013. Awalnya tuh saya mendaftar ke HITS, Harvest International Theological Seminary. Tapi nggak selesai, nggak sampai gimana, balik lagi disuruh pulang. Karena disuruh jadi angkatan laut kok malah ke sekolah teologi gitu ya. Jadi 2014 izinkan kembali baru mulai. Di sekolah di mana saya bertemu dengan legend Chandra Julianto. Oke. Dan dia sangat terkenal di sekolah. Dia sangat terkenal. Kok Chandra gitu ya. Ya terkenal pemberontak. Nah, tidak pernah saya menjadikan dia seorang inspirasi waktu itu. Tetapi ternyata kita sama-sama dikenal sebagai pemberontak. Nah, 2017-2018 awal, itu saya merasa kosong. Sudah belajar, sudah apa. Seperti then what? Apa habis itu? Saya sudah tahu, saya tuh belajar tentang Calvinisme itu waktu masih di battle di STB.
the way sebelum ke STT Jakarta. Dan kayak I feel like ya so what? Tidak ada nilai, tidak ada gimana ya membayangkannya. Saya nggak tahu gimana menceritakannya, tapi waktu itu saya tahu betul saya itu kosong, saya itu bosen, saya itu kayak udah tahu dan nawat dan apa setelah itu. Dan akhirnya dalam kosongan itu saya masuk ke STT Jakarta. Tujuan saya masuk ke STT Jakarta lebih kepada di momen dimana ya kalau udah liberal ya udah mau liberal benar-benar gitu ya. Begitu pikirannya. Di momen itu saya tidak percaya sama sekali loh. Di 2017, 2018 saya sudah di dalam momen benar-benar seperti meragukan Alkitab begitunya. Mulai sangat sangat begitu. Lalu kemudian di 2018 itu saya ketemu dengan STT Jakarta masuk menjadi bagian dari Civitas Akademika di sana. Lalu saya bertemu dengan yang namanya tradisi mistik. Saya bertemu dengan tradisi timur, Taizé, segala macam. Dan lagu tari juga saya ketemu 2018 ketika di kelas Pajuas. Kita praktis yang namanya Quaker worship yang cuma diem. Literally ibadah tapi diem. Hal-hal yang saya pikir ini konyol, tetapi itu membuat saya tuh seperti akhirnya oke, there's something yang iman yang selama ini sudah kering, itu tiba-tiba mulai terisi dengan misteri ilahi. Ya. Semakin Allah menjadi misteri, mulai muncul tuh. Tapi akhirnya 2020 saya juga masih mengalami apa ya namanya proses rekonstruksi. Semua dogma-dogma yang dulu tuh saya mulai tinggalkan. Sebegitu ekstrim. Mulai merasa ini cuma pandangan saja. Ini cuma perspektif sementara dan seterusnya. Dan 2020 juga terbitlah tulisan reformasi liturgi at the same time. Ya kan? Betul ya? 2020. Lalu 2023 itu momen yang lumayan ini si Cece sempat shock 2023 atau 2022 saya bilang I think I don't believe in God anymore. Ya, ada proses kayak saya tidak percaya lagi. Tapi kok deep down ketika saya menyelidiki kok ada kepercayaan, tapi kepercayaan itu seperti akhirnya saya meragukan kembali keraguan itu dan jangan-jangan bukan Tuhan yang saya ragukan, tetapi konsep tentang Tuhannya mulai meninggalkan dan terusik balik kepada 2018 dan terus. Dan akhirnya sekarang tuh saya tuh seperti kalau teman-teman perhatikan ya, saya tuh akan sangat mudah, akan sangat liquid sekarang. Sangat mudah untuk menentang yang dulu saya terima ataupun nanti menentang lagi apa yang saya katakan hari ini, bisa begitu. Sangat begitu sekarang. Seperti ada keterbukaan, seperti saya tidak punya fondasi yang sangat kuat lagi kemana atau apa yang saya pegang tentang teologi. Gitu. Nah, itu sekilas. Saya pengen masuk ke gini. Kan perjalanan ini menunjukkan adanya uncertainty sebetulnya. Saya selalu hancur, saya selalu merasa merasa kering, merasa kosong ketika saya sudah masuk ke dalam yang namanya certainty. Nah, saya pengen mulai dengan mengutip perkataan Thomas Lawrence ya di Conclave. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery and therefore no need for faith. Kalau tidak ada misteri, tidak akan dan keraguan. Kalau hanya ada kepastian dan tidak ada keraguan, tidak akan ada yang namanya misteri. Maka kalau tidak ada yang namanya misteri, maka tidak mungkin ada yang namanya iman. Karena iman apa yang bersandar kepada kepastian, sesuatu yang sudah jelas. Ibrani 11 ayat 1 jelas menunjukkan iman itu sesuatu yang sebenarnya misteri. Sandarannya adalah ketidakadanya pastian, tetapi dia menjadi jangkar, menjadi landasan, menjadi fondasi yang sangat kuat. Maka mari kita masuk ke dalam miskonsepsi tentang iman dan keraguan. Pertama, to have faith means to have no doubt, no questions and no struggles. Itu konsep iman dan keraguan yang keliru. Kita berpikir bahwa iman ketika kita tidak punya keraguan, kita tidak punya pertanyaan dan tidak punya struggles. Saya paham sekali ketika Kak Yulia bercerita ketika memakai kacamata yang lebih jelas lalu kemudian saya mengalami itu. Sampai ada momen di mana kok gua nggak mau ke gereja. Nanti dengar di gereja cuman bacot yang nggak jelas gitu ya. Begitu loh, udah tahap itu. Sampai seperti tidak bisa lagi menikmati khotbah. Udah begitu, udah sempat di situ. Makanya Sokrates sama Plato pernah bilang bahwa kalau kamu mau bahagia, jangan belajar. Karena ketika kita belajar, banyak sekali hal yang sebenarnya, yang kita rasa benar, yang kita rasa menyenangkan, ternyata enggak.
ternyata penuh dengan pahit di belakang. Itulah perjalanannya, perjalanan siarah kita. Kita tidak menolak rasa pahit, tidak menolak, kita tidak mencari kebahagiaan tentunya, kita mencari Allah. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara yang kedua adalah when faith becomes certainty, it becomes rigid. Itu juga menjadi masalah sebetulnya. Dan akhirnya iman berarti ada satu kebenaran absolut. Ini semakin salah, semakin keliru. Bahwa kalau iman berarti ada satu hal, satu kebenaran yang absolut. Padahal Alkitab tidak pernah menyamakan iman dan kepastian. Coba kasih teks mana yang bicara iman itu sama dengan kepastian? Gak ada. Ketika Abraham percaya kepada Allah, Abraham tuh percaya di dalam ketidakpastian, mau kemana? Dan dia berkali-kali ragu sama Tuhan tuh. Tetapi tetap disebut Bapak semua orang percaya. Ketika Maria dikatakan akan mengandung bayi Yesus, Sang Juru Selamat, apakah Maria punya kepastian? Nggak ada. Gimana caranya? Nggak pernah ada teks perjanjian lama bilang ada orang perempuan, ada seorang perempuan yang akhirnya punya anak tanpa punya suami. Yang ada di dalam teks perjanjian lama, punya suami, sudah lama tidak punya anak, lalu kemudian punya anak. Tapi Maria tidak punya teks, tidak punya dasar untuk berharap yang mana. Maka tidak pernah Alkitab itu menyamakan antara iman dan kepastian. Ketika kita mengejar kepastian, seringkali apa sih yang kita kejar? Apakah Tuhan? Atau sebenarnya kita sedang mengejar keinginan kita sendiri? Akhirnya kalau begitu, maka certainty is a sin and illusion. Dia adalah dosa dan ilusi. Tidak mungkin, bukan berarti kita tidak mau certain di dalam hal tertentu. Konteksnya ya, gitu ya. Kita coba bicara dalam konteks. Maka kalau begitu certainty adalah dosa dan ilusi. Kenapa? Kita jawab sama-sama. Pertama, kalau kita lihat, certainty bisa menjadi idolatry. Kenapa? Karena kita lihat banyak orang Kristen merasa aman dengan jawaban yang pasti. Ya. Oke, mau dimulai. Oke, lewatan. Nah, enggak satu-satu yang munculnya. Waduh. Oke. Banyak orang Kristen merasa aman dengan jawaban yang pasti dan dogma yang tidak boleh digugat. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat ke dalam Alkitab, nah, sebenarnya ini banyak orang yang merasa aman dengan jawaban yang pasti atau dogma yang tidak digugat. Itu sebetulnya bisa jadi ada yang namanya self deception. Saya baru baca tadi pagi self deception. Saya nggak baca dari sebelumnya. Maksudnya gini, makanya saya tambahin dikit aja. Saya perlu bahas ini sedikit. Nggak ada di sini tapi ada di situ. Jadi ada beberapa teoris gitu ya, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, lalu Kierkegaard juga banyak yang bicara tentang self deception. Kita itu cenderung menipu diri kita sendiri. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, biasanya automatically kita punya the way we struggle, the way we survive. Cara kita untuk survive dari sakitnya bahwa ternyata selama ini yang saya percaya adalah keliru, biasanya kita akan masuk ke dalam proses yang namanya self deception. Kita menipu diri sendiri. Caranya gimana? Biasanya kita menjadi selektif di dalam membaca, di dalam mendengar. Yang masuk kepada kita hanya hal-hal yang akan mempertegas apa yang kita percaya. Dan yang sebenarnya mengkritik apa yang kita percaya akan seperti lewat. Tidak heran khotbah saya pernah dimaknai oleh satu gereja untuk mendukung dogmanya. Padahal jelas-jelas saya sedang menabrak. Tapi dimaknai seperti itu. Saya bingung juga, ya sudah. DJ masih diundang? Oke. Oke. Nah, maksud saya gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kita itu tidak di dalam self deception theory itu bahwa kita tuh tidak siap menerima bahwa kita tuh salah. Atau sesuatu yang kita puja selama ini salah. Maka we deceive ourselves. Kita menipu diri kita sendiri karena kita pikir kita tidak menerima itu. Walaupun buktinya sudah jelas ada. Akhirnya yang terjadi adalah kita membabi buta, membela apa yang kita ajarkan dengan menegasi bukti-bukti empiris pun, bukti rasionalnya yang sudah ada. Maka kita masuk ke dalam self-deception.
Maka banyak sekali orang yang merasa pasti dengan dogma, sebetulnya dia tidak terima kalau ternyata saya tidak punya fondasi yang kokoh yang selama ini saya kira adalah fondasinya. Dan ini menarik balik ke dalam Alkitab ketika kisah Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Yesus hanya punya satu musuh atau sekelompok orang yang menjadi musuhnya Yesus. Oh, Yesus tidak pernah menjadikan mereka musuh, tetapi mereka yang menjadikan musuhnya Yesus. Yesus musuh mereka. Yaitu mereka yang certain dengan diri dan ajaran mereka. Yang tadi dibacakan oleh Mu Marcel. Sekiranya kamu melihat, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka kamu berdosa. Perkataan Yesus di dalam penutup Injil Yohanes 9. Karena orang Farisi merasa bahwa apa yang kami percaya adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang paling benar, sesuatu yang harusnya itu sajalah kebenaran, maka mereka kehilangan Yesus. Bahkan berkali-kali mereka berkata kalau orang tanya tentang Yesus, ada yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka bertanya, emang dari mana Alkitab bilang ada Mesias datang dari Galilea? Tidak sesuai dengan teksnya mereka. Tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Tidak sesuai dengan dogmanya. Maka Yesus justru mengkritik mereka yang merasa terlalu yakin. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri mereka paling benar. Mereka too certain dengan mereka punya ajaran. Maka yang menarik adalah ketika kita sudah masuk, kita menjadikan Allah sebagai sesuatu yang certain, kita menolak misterinya, maka Allah berubah menjadi bongkahan konsep. Understandable, predictable, even controllable. Bisa kita mengerti sepenuhnya, bisa diprediksi, jadi oh kalau begini pasti dia maunya begini. Lalu controllable, bisa dikontrol. Maka Allah yang seperti itu adalah Allah yang mati. Maka itulah yang dikritik sama Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu mengkritik Eropa Barat zaman itu. Bukan, Nietzsche itu tidak pernah di dalam teks tulisannya, dia mengkritik Tuhan secara pribadi. Yang dia kritik adalah ketika di Eropa, Tuhan itu sudah menjadi seperti hanya sebatas proyeksi, sebatas konsep mereka. Untuk supaya manusia itu tidak mau keluar dari zona nyamannya, keluar dari keterbatasannya, dan menemui menemui ketidakpastian. Atau bahasanya Auguste Comte, bahasanya Albert Camus, absurditas. Tidak siap menghadapi absurditas yang ketidakpastian, misteri itu. Kalau dalam bahasa Kristianinya misteri. Tidak siap menghadapi misteri, maka orang memproyeksikan Tuhan yang seperti itu. Bahwa ada pribadi di balik ini semua. Maka kalau begitu itu menjadi idolatri. Bukan lagi Tuhan, tetapi konsep tentang Tuhan yang menggantikan Allah yang hidup, yang dinamis itu. Karena sejatinya Allah itu terlalu besar untuk bisa dipostulatkan. Allah terlalu besar untuk disertankan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini ya begitu. Maka teologi itu sering gampang sekali terjebak ke dalam penyembahan berhala, idolatry. Karena teologi berusaha merumuskan Allah. At least teologi-teologi yang terus-menerus mengkonsepkan Allah. Maka yang kedua adalah kenapa itu certainty itu bisa menjadi dosa dan juga idolatry. Even the Bible and the people in it are not certain. Emang Bible certain gitu ya? Mana teksnya? Kita coba lihat. Ada banyak sekali kontradiksi, ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali perbedaan. Bahkan orang-orang di dalamnya juga begitu. Maka saya pengen kita mengajak begini. Kita mungkin percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi tidak mungkin firman Allah, apalagi Allah adalah Alkitab. Jangan terbalik. Kalau firman Alkitab itu betul firman Allah, saya juga percaya demikian. Tetapi firman Allah bukan sekedar Alkitab. Dan Allah bukan Alkitab. Kalau kita memegang Alkitab sebegitunya, hanya satu-satunya wahyu yang penuh, yang paling cukup, yang benar-benar tidak ada salahnya sama sekali, maka kita sedang jatuh ke dalam bibliolatri, penyembahan terhadap Alkitab. We worship the Bible, not God. Bukan Tuhan yang kita sembah. Dan kalau kita lihat juga Alkitab itu terikat pada ruang.
dan waktu, sedangkan Allah tidak. Alkitab berbunyi pada teks. Teks Alkitab ditulis pada konteks tertentu. Dia tidak muncul dari ruang hampa, kemudian bicara kepada semua manusia segala zaman, segala tempat. Dia punya konteks. Maka kita perlu memahami konteksnya kan. Makanya kita studi Alkitab. Karena bisa jadi beda. Saya sering kasih contoh. Dan kalau kita memahami Alkitab lepas konteks. Ada pendua syafaat yang berdoa apa? Tetapi engkau berkata ya Tuhan, pada saat engkau ditinggikan maka engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Maka kami berdoa supaya kami meninggikan engkau dan kami berdoa supaya engkau menarik jiwa-jiwa datang mengisi bangku-bangku kosong di gereja. Padahal konteksnya lagi bicara apa? Yesus mau disalib. Jadi dia berdoa, Yesus kami menyalibkan engkau. Kalau kita maknanya benar-benar mau sesuai dengan konteks. Maka bisa jadi begitu. Kata tertentu dimaknai di dalam konteks sejarah, konteks dalam teksnya juga, konteks naratif. Maka kita perlu lihat bahwa ada ruang dan waktu, sedangkan Allah tidak. Ada banyak sekali isu hari ini yang tidak ada, tidak dicatat oleh Alkitab. Misalnya isu sains gitu ya. Dengan jelas kan Alkitab tidak mengerti yang namanya konsep Big Bang dan sebagainya. Maka kalau kita menjadikan Alkitab ini harus seperti ini, maka kita jatuh ke dalam bibliolatri. Dan kemudian bukan hanya Alkitab sendiri, Alkitab juga berisi orang-orang yang berada di dalam iman, di antara iman dan keraguan. Kita melihat Abraham, Bapak semua orang percaya yang tadi saya sudah kutip. Orang yang mengalami keraguan, mengalami ketidakpastian. Seperti ada ruang di mana keraguan dan iman itu berjalan bersama. Bahkan di kayu salib Yesus merintih Eloi, Eloi lama sabachthani. Yesus pun mengalami yang namanya keraguan. Yesus bertanya loh, sang anak Allah bertanya di mana? Allah. Apakah ini cuma skenario? Beberapa orang untuk membela bahwa Yesus tidak mungkin, cuma berteriak aja. Apakah Yesus seorang penipu kemudian kalau begitu? Hanya membuat skenario. Dia mengutip Mazmur. Satu nuansa, satu pertanyaan, di mana Allah? Dengan realita bahwa bangsa Israel harus mengalami pengusiran ke Babilonia. Di mana Allah? Ketika ada orang-orang, ada kudeta yang harus Daud alami, dia akan bertanya juga, di mana Allah? Lalu Yesus bertanya, di mana Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Dia pun mengalami keraguan. Ketika dia berdoa itu kan ada satu dinamika di dalam diri Yesus. Di mana dia bertanya, jikalau sekiranya mungkin muncul keraguan untuk ketakutan tentunya. Untuk masuk ke dalam rencana Allah di mana dia harus menderita. Tapi toh Yesus tetap berjalan bersama. Yesus tetap mengalami itu semua. Bahkan kalau kita membaca kitab Ayub pun kita akan menemukan, jangan diromantisasi deh seolah-olah Ayub itu, kita memakai Ayub pasal 2, Ayub pasal 1 dan 2 untuk membaca Ayub keseluruhan. Ayub tidak mengutuk Allah itu sudah selesai di pasal 2. Tapi kalau kita baca seterusnya, Ayub itu bertanya, mempertanyakan. Kenapa seperti ini, kenapa begitu? Ayub tuh meragu loh di dalam prosesnya. Sampai akhirnya dia tiba kepada apa yang dibacakan oleh Bung Marcel tadi. Bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi mataku melihat. Apa yang dilihat oleh Ayub? Tidak ada jawaban. Yang dilihat adalah misteri. Itu doang yang dia lihat. Maka apa yang dimiliki mereka, baik para tokoh di dalam Alkitab, ataupun kita sendiri, yang kita miliki adalah interpretasi bukan kebenaran. Yang kita miliki adalah tafsir kita, perspektif kita tentang Allah. Tentu kita perlu itu, bukan tidak. Karena gimana pun Allah pasti dimaknai, Allah pasti diinterpretasi. Tetapi kita harus menerima realita bahwa itu adalah interpretasi kita. Karena kalau misalnya kita sudah bisa menebak Allah seperti apa, maka Allah sudah tidak lagi, ada dua kemungkinan. Satu, Allah sudah pensiun jadi Allah. Yang kedua, kita sudah jadi Allah. Anda mungkin kan. Nah, lalu kemudian saya pengen kita mengajak yang ketiga adalah faith is a journey, not a condition. Maka kita harus melihat iman itu sebagai sebuah perjalanan.
bukan sebagai sebuah keadaan yang tidak boleh berubah. Makanya ada momen dekonstruksi-rekonstruksi yang tidak pernah selesai. Maka beriman kepada Allah menuntut kesediaan untuk masuk dalam ziarah yang tak berkesudahan. Ziarah iman yang tidak pernah berubah. Kalau kita dari sananya begini terus konsep Allah kita, maka pertanyaannya, justru saya bertanya ya, kalau faith kita dari dulu tentang Tuhan, konsep kita sama Tuhan tidak mengalami perkembangan, ataupun tidak ada yang runtuh, tidak ada yang dibangun kembali, tidak ada proses rekonstruksi dan rekonstruksi, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar serius dengan iman kita? Kalau kita serius, maka kita akan memikirkan sedalam mungkin. Orang yang imannya kaku dan itu terus tidak pernah berubah, adalah orang yang tidak pernah berziarah di dalam iman, di dalam perjalanan imannya. Adalah orang yang hanya diam dan yang penting saya percaya begini, ya udah, mau dunia mau hancur kayak yang penting begitu. Tanpa pernah memikirkan kembali, tanpa pernah merenungkan, kenapa saya percaya Allah yang seperti ini dan tidak yang seperti itu. Kenapa saya percaya seperti ini dan tidak seperti itu? Kenapa saya harus melihat Tuhan dengan cara yang begini, bukan cara yang seperti itu? Itu kan proses yang tidak pernah selesai. Maka ketika iman telah berubah menjadi postulasi, iman telah berubah menjadi dogma, ketimbang relasi dengan Allah. Kan dogma itu adalah rumusan iman kita. Tetapi iman itu sendiri harus lebih dinamis. Maka jangan sampai itu berubah menjadi sebatas dogma dan bukan relasi dengan Allah. Kalau iman adalah sebuah relasi dengan Allah, maka relasi itu selalu punya ups and down-nya. Relasi itu punya momen di mana kita jenuh bahkan. Relasi itu punya momen di mana kita marah. Relasi itu punya momen di mana kita lagi jatuh cintanya, lagi mesra-mesranya, lagi kasmaran. Tapi ada momen di mana kita juga enek. That's the apa namanya? The relationship. Itu relasi yang dinamis. Kalau relasinya sama, datar terus, kan tidak heran ya. Biasanya katanya, satu konselor pernah bilang, biasanya orang yang perceraian itu terjadi di antara dua orang yang benar-benar sama. Karena tidak ada dinamika begitu terus ya. Biasa orang yang semakin kontras semakin kuat begitu. Walaupun pasti ada juga orang yang saya tidak mau postulasi juga ya mana yang benar yang mana yang enggak. Tetapi setidaknya ada data yang ditunjukkan bahwa begitu. Maka ketika kita mungkin certain dalam mempercayai Allah dan kasih-Nya, mungkin kita punya sosok Allah bahwa there is someone behind all of this. Tetapi kalau kita kemudian menjadikan Allah sebagai postulat, bentuknya bagaimana Allah itu harusnya, maka kita akan jatuh lagi kepada dogma dan kepada idolatry. Kita jatuh ke dalam ilusi. Kita pikir bahwa kita certain. Ternyata we are not certain. Ternyata yang terjadi bukan certainty. Yang terjadi adalah self-deception. Kebohongan diri. Kalau begitu, ini kan dekonstruksi. Kalau ditutup sampai sini kan selesai ya. Cuman pulang dengan pertanyaan, pulang dengan keraguan gitu ya. Maka izinkan saya bertanya saya jarang gitu ya, sampai kepada pertanyaan how. Biasanya why, silahkan pikirkan di rumah. Tapi ya sudah, then how kalau begitu? Yang pertama adalah kita perlu embrace. Yang namanya keraguan, embracing doubt. Tidak mungkin kita menjauhkan keraguan karena keraguan adalah bagian dari manusia yang berpikir, manusia yang berefleksi, manusia yang berasa. Tanpa keraguan manusia hanya menjadi robot. Keraguan itu menjadikan manusia utuh kok. Siapa yang mau anaknya, misalnya saya punya anak, saya pasti mau anak saya meragukan banyak hal, termasuk kalau nanti didekati sama laki-laki one day. Ragukan terus. Nah. Supaya tidak salah gitu kan. Siapa yang nggak mau? Atau kita mau anak kita misalnya, udah percaya aja semuanya dia nggak mau. Apalagi Kareni nggak mungkin. Pasti dibuat hadas supaya banyak keraguan. Pasti kan ya. Tapi kenapa kemudian kita merasa harus ada, nggak boleh ragu. Orang-orang biasanya orang yang menolak ragu atau gereja yang mengajarkan supaya kamu jangan meragukan ajarannya, jangan meragukan Tuhan, biasanya adalah gereja yang ada satu orang yang bilang bahwa gereja yang seperti itu biasanya adalah gereja yang sedang abuse jemaatnya dengan power, dengan dogma.
Karena tidak ada ruang, akhirnya jemaat itu menjadi utuh. Kamu datang, kamu terima. Maka khotbah ini silakan diragukan. Silakan, tapi jangan ragu. Oh, gue ragu deh gitu doang. Kenapa lu ragu? Gak tahu, ragu aja. Itu mah bukan meragu itu. Itu namanya nggak ngerti kali. Jangan. Nah, keraguan, tapi perlu dicatat bahwa keraguan dan skeptisisme adalah dua hal yang berbeda. Skeptisisme itu adalah postulasi terhadap ketidakpercayaan. Mau apapun, gue nggak percaya, pokoknya nggak benar. Itu skeptik. Tapi keraguan bukan skeptik. Tapi beberapa orang yang menjadi skeptis dengan ketidakpercayaan. Makanya beberapa orang yang Richard Kern itu mengajak bahwa bukan cuma teis. Orang ateis pun perlu membuka ruang misteri bagi dirinya. Jadi dua-duanya perlu. Karena yang dia lawan adalah skeptisisme. Skeptisismenya si teis adalah skeptis bahwa ada kebenaran selain kebenarannya. Sedangkan kalau skeptisnya orang ateis adalah skeptis yang mungkin ada Tuhan. Yang mungkin ada pribadi yang besar itu. Tapi dua-duanya sama-sama sebetulnya. Sama-sama diundang untuk meragu. Maka keraguan dan skeptisisme adalah dua hal yang berbeda. Kita bicara tentang keraguan. Supaya jangan sampai kemudian pulang jadi skeptis. Kita semua enggak. Tetapi kita bicara tentang keraguan. Jangan alergi dengan keraguan. Izinkan meragu, pahami apa yang kita ragukan, dan izinkan rekonstruksi atas apa yang diragukan. Lalu ragukan kembali apa yang telah menjadi certainty-nya kita. Proses yang capek kan? Capek, itulah syiar iman. Ketika Anda memilih percaya Tuhan, Anda diajak untuk berziarah di dalam perjalanan yang melelahkan dan tidak punya ujung. Nyesel jadi percaya Tuhan. Nyesel dengan khotbah ini. Saya juga begitu. Cuma kalau gue gak percaya, selesai. Ini gara-gara banyak pelajar, aduh ya sudah lah. Maka perlu momen yang tidak pernah berhenti. Karena ada momen kita berhenti, maka di momen itu kita sudah membatasi Tuhan. Maka kita akan mati dengan Tuhan terakhir yang kita rekonstruksi. Tetapi tentang Tuhannya tidak pernah berakhir. Kita akan selesai dengan itu. Selagi kita beriman, selagi kita percaya, maka proses meragu itu proses yang tidak pernah berakhir. Karena kalau kita sudah punya kepastian, mungkin sedikit lebih maju dari gereja yang sana, tapi sama-sama sudah masuk ke dalam certainty, postulasi tentang Allah. Sama-sama sudah jadi berhala. Yang satu berhalanya perlu berbahasa yang aneh-aneh, yang satu berhalanya beda gitu. Namun sama-sama. Maka saya mengajak kita mengkritisi diri kita sendiri. Saya tahu kita ini adalah gereja yang cukup terbuka. Tetapi kita perlu terus mengkritisi. Jangan sampai kemudian kita berangkat, lalu kemudian kita menjadi satu pegangan yang paling absolut yang tidak bisa tidak. Perlu terus meragu. Kita pun perlu meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan Tuhan. Saya tidak pikir bahwa meragukan itu berarti kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Justru kalau kita meragukan Tuhan, bukti bahwa kita percaya Dia ada tuh. Iya kan? Kalau kita meragukan, bukti bahwa kita tahu ada pribadi yang kita ragukan. Kalau misalnya kita tidak meragukan, justru jadi pertanyaan, adakah pribadi itu atau cuma klaim? Maka yang kemudian yang saya pengen aja kita melihat adalah masuk ke dalam yang namanya momen anatheistic. Returning to God after God. Ini akan menarik. Returning to God after God. Momen yang namanya anatheistic. Ini bukan ateis, ini bukan teis, tetapi yang namanya anatheistic. Setidaknya saya berada di dalam tahap ini. Kalau kita lihat begini. Kepercayaan dan ketidakpercayaan di dalam momen anateistik semuanya duduk di dalam pengadilan keraguan. Dua-duanya diragukan, ketidakpercayaan diragukan, kepercayaan pun diragukan. Kenapa saya percaya ini dan saya tidak percaya? Kenapa saya tidak percaya, kenapa saya percaya? Dua-duanya masuk ke dalam momen refleksi personal yang namanya pengadilan keraguan. Maka ini membawa kita from closed faith, yang namanya certainty itu, ke dalam openness, keterbukaan. Kita membuka diri untuk masuk, untuk memahami Allah yang lebih luas. Maka sebetulnya ketika kita masuk ke dalam, ketika saya bicara tentang Bapak Ibu semua,
Prekonsensus ini tentang meragu, sebetulnya ada satu Tuhan yang certain di dalam diri saya. Ya, bahwa adalah Allah yang terlalu besar untuk bisa dikerangkeng dalam dokumen tertentu. Itu premis utamanya. Karena nggak mungkin ada premis kan. Itu premisnya. Ketika kita mau meragu, maka kita punya dasar bahwa Allah itu terlalu besar untuk dikuasai satu konsep. Maka kita meragu. Kalau kita percaya Allah, kalau kita tidak mau meragu, mungkin saja kita percaya bahwa ada satu konsep yang sudah membatasi Allah. Maka Tuhan kita menjadi proyeksi ketimbang Allah yang hidup. Maka kita perlu masuk ke dalam ruang misteri yang tak berujung. Di sini saya pengen kita melihat bahwa God is and God is not hadir bersama. Kita tuh dibesarkan oleh, semua kita dibesarkan dengan tradisi barat. Roma Katolik itu tradisi barat, lalu Kristen pecah. Walaupun dia lebih embrace tradisi timur dan tradisi mistik. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya, awalnya tradisi barat itu cenderung dengan yang namanya teologi katafatik atau teologi positiva. God is, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah baik, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah adil. Kita kan kalau ketika kita bicara God is, kita kan menempatkan Tuhan ke dalam pemahaman kita. Itu namanya understanding. Memahami adalah ada satu hal, lalu kita masuk ke bagaimana hal itu yang besar itu masuk ke dalam kita, pemahaman kita. Sedangkan teologi timur atau gereja timur itu lebih terkenal dengan God is not. Dia membebaskan Allah. Kalau yang satu seperti seolah-olah memenjarakan, seolah-olah mengontrol, karena memang manusia perlu pegangan, tetapi yang satu mencoba melepaskan. Kalau kita jatuh ke dalam hanya satu ekstrim, maka yang terjadi adalah idolatry atau skeptisisme. Antara idolatry dan skeptisisme itu berjalan bersama. Kalau kita nggak mau God is dan hanya God is not, maka kita menjadi skeptis, benar-benar skeptis. Nggak mungkin Tuhan bisa dipahami. Padahal Tuhan juga mau Allah yang mewahyukan diri. Toh. Itulah paradoksnya iman Kristen. Kita mempercayai Allah yang mewahyukan dirinya, tetapi di saat bersamaan Allah itu terus menjadi misteri yang tersembunyi. Dia mewahyukan diri, tapi tersembunyi. Dia berbicara, tetapi tak terdengar. Kayak lagu tadi sebetulnya. Itu mengajak kita melihat bahwa Allah yang berbicara, Allah yang terdengar. Allah yang diam, tapi Allah yang berbicara at the same time. Allah yang memeluk, tapi tak terasa pelukannya. Allah yang memanggil, tetapi tak terdengar panggilannya. Itulah Allah, paradoks. Maka dalam perjalanan menuju misteri, ada tahap di mana Tuhan terasa hilang. Di mana jawaban-jawaban lama tidak lagi cukup. Namun justru dalam kehilangan itulah kita bisa menemukan Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Cara yang lebih jujur dan lebih bebas dari berhala kepastian. Itulah perjalanan iman. Ada tahap di mana Tuhan menjadi terlalu pasti, tapi ada tahap di mana Tuhan hilang. Saya ingat 2018 saya memeluk satu tulisan refleksi, memeluk Allah yang hilang. Karena ternyata yang saya peluk selama ini adalah pemahaman saya tentang siapa dia dan bukan dia. Karena saya tidak mengizinkan dia melebihi pemahaman saya. Maka saya pengen kutip satu perkataan yang bagus untuk kutipan dari Mr. Eckhart. Mr. Eckhart pernah berkata, I pray to God to rid me of God. Aku berdoa supaya Tuhan melepaskan aku dari Tuhan. Karena seringkali kita masuk ke dalam Tuhan yang adalah konsep saja. Maka kita perlu berdoa, I pray to God to rid me of God. Julia boleh ngiringin. Tapi yang kita sedikit masuk ke dalam memahami Allah sebagai misteri. Kita boleh ambil waktu sejenak gitu ya. Coba pikirkan Allah seperti apa yang ada di kepala kita masing-masing. Dan pikirkan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Renungkan. Tapi kita ambil waktu untuk sejenak merenung. Apakah benar Allah yang saya pegang, saya yang percayai hari ini adalah Tuhan yang hidup atau sekedar berhala kepastian saya? Atau sekedar konsep saya tentang Tuhan? Mari kita
kita menemukan Allah sang misteri itu. Ini bukan undangan untuk mengucapkan kembali Allah, tetapi just be quiet. Jadilah tenang dan temukan dia di dalam kegelapan yang mungkin selama ini kita avoid, kita hindari. Tetapi ternyata dia hadir di dalam luar batasan kita. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. Kegelapan bukanlah ketiadaan Tuhan. Itu adalah ruang misteri di mana kita sadar bahwa pengetahuan kita, kepercayaan kita seringkali perlu kita tanggalkan untuk berjumpa dengan sang misteri yang adalah misteri di atas segala misteri yang ada. Tried you in fires of affliction. I have taught your soul to grieve. In the barren soil of your loneliness, there will I plant my seed. Holy darkness, blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Of compassion, you have stood before the grave. Though my love can seem like a raging storm, this is the love that saves. Oh God of silence, we embrace your holy night. Ya Allah sang misteri yang tak terselami, Engkau yang hadir dalam terang namun tersembunyi dalam gelap. Engkau yang ditemukan dalam kehilangan, dikenal dalam ketidaktahuan. Ajarlah kami percaya bukan karena pasti, tetapi karena Engkau hadir bahkan dalam ragu. Berbisik lembutmu dalam diam. Ajarlah kami melepaskan gambaran-Mu agar kami dapat menemukan-Mu. Menyerah dari diri kami agar dapat didekap oleh-Mu ya Tuhan. Kehilangan Engkau agar kami dapat dimiliki oleh Engkau. Maka seperti Abraham yang melangkah tanpa kepastian pengetahuan, seperti Musa yang melihat api dalam semak yang tak terbakar, seperti Yesus yang merintih dalam sunyi. Hadirlah dalam iman yang mencari, yang bertanya dan berani berharap. Maka jika kami harus kehilangan-Mu untuk menemukan-Mu kembali, jadikan kami berani kehilangan. Peluklah kami dengan tangan-Mu yang tak bisa kami sentuh itu ya Tuhan.
Genggamlah tangan kami dalam persiaran misteri yang tak terselami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Misteri yang berjalan dalam terang dan gelap, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan lagi Holy Darkness. Holy darkness, blessed night, heaven's answer is us. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have tried you in fires of affliction. I have taught your soul to breathe in the barren soil of your loneliness. There will I plant my seed. Holy darkness, blessed night, heaven's answer, pleading from our side. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudari Broken Saints yang dikasihi Tuhan, kita datang untuk menyambut perjamuan kudus ini bukan sebagai mereka yang selalu yakin, tetapi sebagai mereka yang terus mencari. Kita datang bukan karena kita memiliki semua jawaban, tetapi karena kita rindu mengalami sang misteri yang mengundang kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Mr. Eckhart pernah berkata, Tuhan tidak ditemukan dalam jiwa yang puas, tetapi dalam jiwa yang terbuka. Begitu pula kita melihat perjamuan roti dan anggur ini. Kita tidak datang karena telah memahami segalanya, tetapi karena kita lapar akan Dia yang memberi hidup. Kita lapar dan haus akan dirinya. Di dalam roti yang dipecah dan anggur yang dicurahkan, kita tidak hanya mengenang Kristus, tetapi mengambil bagian di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh John of the Cross, ketika roti ini masuk ke dalam kita, kita pun masuk ke dalam roti ini adalah tubuh Kristus. Kita dan Kristus menjadi satu bukan karena kita mengerti bagaimana, tetapi karena kasih-Nya menyatukan kita dalam misteri yang lebih besar dari pemahaman kita. Oleh karena itu, mari kita datang bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus yang mengundang. Marilah kita makan dan minum bukan untuk menguasai misteri ini, tetapi untuk dikuasai oleh kasih-Nya. Marilah kita angkat roti di tangan kanan kita, dan makanlah dalam persekutuan dengan Kristus, sang misteri yang menubuh. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Minumlah anggur ini sebagai persekutuan dengan darah Kristus dan pengorbanannya yang terbesar. Mari kita minum bersama. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan tubuhnya dan darahnya tercurah bagi kita supaya kita bisa masuk di dalam misteri kasih-Nya yang begitu besar.
kita berdoa. Ya Allah Sang Misteri yang hidup, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru saja kami terima. Di dalam roti dan anggur Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala kepastian yang kami harapkan. Dan kehadiran-Mu lebih nyata dari sekedar pemahaman kami, sekalipun kami tidak dapat menyentuh Engkau. Engkau telah memberi diri-Mu dalam perjamuan ini agar kami pun belajar memberi diri dalam kasih kepada sesama kami. Ajarlah kami untuk membawa roti hidup ini ke dunia yang lapar dan anggur anugerah keselamatan ini ke dalam hati yang haus akan pengharapan. Terima kasih untuk perjamuan yang begitu indah ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa, ya Allah, Sang Kasih yang hidup. Engkau hadir di tengah dunia yang terluka. Engkau hadir di antara tangisan yang tak terdengar. Engkau hadir di dalam hati yang merindukan keadilan. Engkau hadir di dalam mereka yang mengerang kesakitan. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh pergumulan, namun juga dengan harapan yang Engkau sendiri tanam dalam diri kami. Karena itu kami membawa doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tanah yang kaya ini namun dilanda ketidakadilan. Negeri yang indah namun tergores berbagai korupsi yang sangat menyakitkan. Kami berdoa bagi mereka yang harus terusir dari tanah mereka, masyarakat adat, para petani, nelayan. Mereka yang kehilangan rumah karena keserakahan. Ya Allah, tegakkanlah keadilan-Mu. Berilah keberanian bagi kami untuk bersuara agar kasih dan kebenaran mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Ajarlah kami menjadi saksi yang hidup, bukan hanya membicarakan tentang Tuhan, namun ikut menemukan Engkau di dalam kehidupan kami, melalui kepedulian kami kepada sesama kami. Kami berdoa bagi pemimpin negeri ini, dari yang tertinggi hingga yang melayani di desa-desa, agar mereka tidak dibutakan oleh kuasa dan harta, oleh popularitas, tetapi diperbarui oleh kasih dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Bentuklah hati mereka untuk melayani agar mereka tidak memperkaya diri mereka sendiri, ataupun sebagian kelompok, melainkan membela yang lemah, yang paling rentan, yang tersisi, dan yang termarginalkan. Kami berdoa bagi dunia ini, peperangan terjadi di mana-mana. Rusia dan Ukraina yang tak pernah selesai, korban yang terus jatuh di Gaza, perang ekonomi antara Amerika, Kanada, China, dan sebagainya. Kami doakan agar kasih menyelimuti para pemimpin dunia, sehingga perdamaian dunia menjadi kerinduan mereka. Sehingga kasih menguasai mereka dan bukan ego, nasionalisme masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita, mereka yang kehilangan keluarga karena bencana alam, mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, mereka yang tertindas karena sistem yang rusak. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu nyata bagi mereka. Dan pakailah kami untuk menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini untuk reformasi liturgi church. Jadikan gereja ini tempat bagi mereka yang ragu dan mencari. Rumah bagi yang terbuang, tempat yang aman untuk perlawanan, suara bagi yang bisu, pelita bagi mereka yang berjalan dalam gelap. Jauhkanlah kami dari kepastian yang menghakimi, dan bentuklah kami menjadi tubuh Kristus yang penuh kasih, yang merangkul, merengkuh, mengampuni, dan memperjuangkan keadilan bagi setiap kami. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kami tidak meminta kepastian yang mudah. Tetapi kami meminta Engkau memberikan kami keberanian untuk berjalan bersama-Mu. Berikanlah kami iman yang haus untuk terus mencari, dan kasih yang tidak mengenal batas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang di tengah kegelapan, Tuhan yang kami sembah dan puja, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya mau sampaikan intake saya dari khotbah Pastor Vinky. Faith is not the absence of doubt. It is trusting God even when we don't have all the answers. Jadi iman itu bukan
tidak hadirnya keraguan, tetapi iman adalah mempercayai Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa jawabannya. Oke? Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebagai orang tua Gen Z, kalau saya boleh dan mungkin diizinkan gitu, ada 2 kata tanya yang ingin saya hapus dari kosakata mereka. Yaitu kenapa dan untuk apa. Why and what for. Why? Karena capek. Jujur capek jawabnya. Harus dengan mungkin dengan cocok logi, dengan pembenaran-pembenaran gitu loh. The thing is bahwa padahal untuk hal-hal yang seharusnya adalah sederhana. Misalnya suruh tidur. Kenapa tidur jam segini? Ya kan? Kenapa gitu kan? Makan. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Gitu loh. Saya pengen punya anak tuh seperti Abraham. Iya kan? Disuruh pergi dari tanah kelahirannya Ur Kasdim ke tanah yang completely unknown. Hayu aja gitu loh. Iya kan? Enggak pakai nanya, pakai naik apa ya Tuhan gitu kan enggak. Kenapa ya gitu kan. Saya pengen punya anak seperti Naaman gitu ya. Disuruh Nabi Elisa untuk nyebur di Sungai Yordan supaya sembuh. Juga gak nanya kenapa 7 kali, kenapa Sungai Yordan, boleh gak di Cisauk aja? Gitu kan. Enggak nanya. Siapa namanya? Juga itu janda istri Nabi yang ditinggalin hutang. Kemudian disuruh Nabi Elisa lagi untuk ngumpulin buli-buli dari tetangga-tetangganya. Kemudian tutup pintu dan jendela. Dan terjadi mujizat. Dia gak pakai nanya, kenapa buli-buli? Harus berapa banyak? Kenapa tutup pintu? Apakah kita mau ngoplos? Enggak nanya Tuhan. Dia gak nanya kenapa dan untuk apa, saudara-saudara. Oke. Dia gak nanya. Drama sekali gak, saudara-saudara, kalau kita bisa bayangkan saat malaikat Gabriel datang di depan Maria dan memberitahu bahwa dia akan mengandung. Coba tanya, kenapa gue? Gitu kan? Maka nanti gue kan belum nikah. Kok hamil di luar nikah? Enggak nanya. Kalau saya jadi malaikat Gabriel, gue kebas itu sayap saya. Biar dia terbang sampai ke tanah Oz, ketemu sama si witch yang green itu. Defying gravity. No, dia nggak nanya. Nggak ada cerita Natal kalau dia nanya. Iya kan? Dalam hal memberi, kadang-kadang kita meragu. Kira-kira yang gue mau kasih ini kesedikitan gak ya? Oh salah. Seringnya kebanyakan gak ya? Jangan-jangan nanti persembahanku nanti diinvestasikan ke asuransi yang bodoh gak ya? Gitu. Enggak nanya, oke? Dalam hal memberi, kiranya kita punya ketulusan. Enggak pakai nanya seperti yang dilakukan oleh janda yang mempersembahkan the only 2 coins yang dia punya. Karena yang penting bukan besarnya, tapi yang penting tulusnya. Oke? Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak mau pasang ayat Alkitab atau cocok logi yang mana lagi. Tapi karena saya bukan dari gereja aliran yang begitu. Saya nggak menjanjikan bahwa apa yang Anda berikan, saya nggak menjanjikan apa yang Anda berikan akan kembali berlipat kali ganda, tidak.
Saya cuma mau bilang ke Bapak dan Ibu sekalian, sama halnya senjata pamungkas saya kalau menjawab Kristo kenapa. Dan saya sudah capek bilang alasannya kenapa. Saya cuma bilang, just do it or else. Oke. Semangat memberi, Bapak dan Ibu sekalian. Cek. Testing, oke. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu saja untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, Sebelum kita pulang, sebelum kita menerima berkat, mari kita baca secara bergantian. Semoga engkau menemukan Tuhan sebelum. Oke. Semoga engkau menemukan Tuhan tidak dalam jawaban, Tetapi dalam keheningan, semoga engkau mengenal Dia tidak hanya dalam terang, tetapi juga dalam gelap. semoga engkau berani kehilangan Tuhan yang kau pikir kau kenal. Agar engkau dapat menemukan Tuhan yang sejati. Bersama, tuntunlah kami ya Allah yang melampaui segala pengertian dan kepastian sang misteri yang tak terselami. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sang misteri yang melampaui segala pengertian menuntun langkah kita dalam iman yang terus mencari. Kiranya Yesus Kristus sang kebenaran yang hadir dalam kehilangan menemani kita dalam setiap ragu dan pertanyaan. Kiranya Roh Kudus sang nafas yang berhembus dalam keheningan mengajarkan kita untuk melepaskan kepastian dan berjalan dalam kasih. Pergilah dalam damai, percaya tanpa harus selalu pasti, dan temukan Tuhan di setiap misteri kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai.
Selamat hari Minggu semuanya.